Shalom, selamat pagi jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kira-kira dimanapun kamu berada, saya kembalikan penuh ucapan syukur kepada kita semua. Karena walaupun pihak pemerintah dalam keadaan sukar kita pada hari ini, pihak pemerintah mengadakan perintah kawalan pergerakan untuk kita berdiam di rumah masing-masing. Pagi hari ini saya sangat mengucap syukur karena ibadah kita masih boleh diteruskan di dalam rumah masing-masing. Terlebih besar adalah dapat belajar dan mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Walaupun kita tidak dapat bersama, tetapi dalam firman Tuhan kita tetap boleh mendengar dan belajar bersama-sama pagi hari ini. Sebelum saya mau memulakan penyampaian firman Tuhan pagi hari ini, senang untuk saya mau berdoa terlebih dulu. Kita serahkan pembelajaran penyampaian firman Tuhan pagi hari ini di dalam kekuasaan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan itu menurut kehendak dan rencananya untuk setiap kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena atas kasih dan anugerah Tuhan kami terus diizinkan untuk terus belajar firman Tuhan, walaupun beribadah di rumah masing-masing karena keadaan yang sukar ini Tuhan. Dalam masa yang sama pemerintah mengenakan perintah kawalan pergerakan. Itu sebabnya Tuhan kami dapat terpaksa melakukan ibadah di rumah kami masing-masing pada pagi hari ini. Dan yang terlebih besar Tuhan, kami dapat mendengar, belajar firman Tuhan bersama-sama secara online pada pagi hari ini. Sertai kami Tuhan, sertai hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini pagi hari ini, supaya firman yang disampaikan itu adalah firman yang hidup dan menurut kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Oke, shalom sekali lagi. Puji Tuhan, kita dapat belajar firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dalam Lukas 24 ayat 36 sehingga 38. Firman Tuhan berbunyi sedemikian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ayat yang terakhir, akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, cerita ini berkisarkan pada ketika murid-murid Yesus berkumpul dan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan menyebabkan mereka merasa terkejut dan penuh dengan keraguan-raguan. Tema yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini bertepatan dengan tema bulanan untuk bulan April gereja kita, yaitu kematian dan kebangkitan. Tapi senang untuk saya nyatakan di sini, saya akan memberikan subtema untuk penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Seperti yang kita sedia maklum, apabila kita mendengar kematian dan kebangkitan itu menceritakan tentang hal perayaan Paskah. Karena kita tahu perayaan Paskah itu adalah merupakan, kalau mengikut perjanjian lama, itu merupakan pesta pertama dari ketiga pesta tahunan yang terbesar bagi orang Ibrani. Dalam perjanjian lama juga pengertian Paskah memperingatkan kita
tentang peristiwa malaikat maut ketika melalui rumah-rumah Israel hendak membunuh semua yang sulung di tanah Mesir, baik binatang maupun manusia, sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pengertian Paskah disebut juga pesta tak beragi. Domba Paskah disembelih sebagai membayangi Kristus dan kesengsaraannya. Paskah orang Kristen ialah perjamuan suci mengingatkan kematian Yesus di kayu salib. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apabila kita mengingati Paskah ini, dalam masa yang sama kita diingatkan juga firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 22 ayat 44, di mana dalam ayat 44 menceritakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Bulunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertitisan ke tanah. Itu perasaan yang dibayangi Yesus sebelum dia melalui kesengsaraan dan disalibkan. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apabila kita mendengar cerita ini, apabila kita melihat firman Tuhan ini yang terambil dalam Lukas 22 ayat 44, itu menceritakan bagaimana diri Yesus sendiri, pribadinya sendiri merasa begitu sengsara, merasa begitu takut melalui kesengsaraan maupun penyalibannya maupun kematiannya. Dalam Lukas 24 ayat 7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Lukas 24 ayat 26, bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu masuk ke dalam kemuliaannya. Paskah juga merupakan jawaban terhadap persoalan manusia tentang kegelapan hidup dan kematian Yesus serta kebangkitannya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus mau menyatakan dirinya? Sesuai dengan subtema yang saya ambil, yaitu Tuhan Yesus menyatakan dirinya terhadap persoalan manusia tentang kegelapan hidup dan kematian Yesus serta kebangkitannya. Bagaimana Tuhan Yesus mau menyatakan dirinya untuk menjawab segala persoalan manusia tentang kegelapan dan kematian serta kebangkitan Tuhan Yesus. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, karena firman Tuhan dalam Lukas 24 ayat 7 dan ayat 6 sudah dinyatakan, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan Mesias harus menderita. Sebelum kematian Yesus, sebelum dia disalibkan, ada beberapa penderitaan, kesengsaraan yang dia lalui. Yang pertama, di mana Yesus dikhianati oleh muridnya sendiri, yaitu Yudas mengkhianati Yesus. Itu terambil dalam Lukas 22 ayat 4 sehingga 5. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Ayat 5 dan terakhir, mereka sangat gembira dan bermuafakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat bagaimana sikap Yudas itu sendiri mengkhianati Yesus, dan seperti mana yang kita sedia maklum, Yudas itu adalah
salah seorang murid Tuhan Yesus sendiri. Tapi karena sikapnya, ketamakannya tentang keuangan, dia sanggup mengkhianati Tuhan Yesus sendiri. Penderitaan yang kedua yang Yesus alami ialah Yesus disangkal oleh muridnya yang seterusnya, yaitu Petrus. Itu terambil dalam Lukas 22 ayat 57 sehingga 60. Ayat 57 menyatakan, tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Ayat 58, tidak beberapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Ayat 59, dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Ayat 60, tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Saudara yang saya kasih, dalam nama Tuhan Yesus terbukti bahwa di dalam perjalanan proses penyaliban Tuhan Yesus, banyak perkara yang dia lalui, penderitaan yang dia lalui, bukannya daripada orang sekelilingnya, tetapi orang yang paling dekat dia sekalipun menyangkal dia, menolak dia secara pribadi. Untuk masuk ke dalam kemuliaan Allah, Yesus terus mengalami berbagai cabaran dan penderitaan. Seterusnya yang Yesus lalui ialah setelah dia bangkit pada hari yang ketiga, di mana respon atau sikap murid-muridnya ataupun orang sekelilingnya tidak mempercayai janji-janji Tuhan Yesus dan yang telah dikatakan oleh para nabi-nabi. Ini terbukti dalam Lukas 24 ayat 5 sehingga ayat 7. Dan kejadian ini dikubur Yesus sendiri, di mana tiga pribadi, yaitu Maria, Yohana, Maria ibu Yakobus, mereka sangat tidak mempercayai apa yang terjadi, apa yang mereka lihat. Di mana dalam Lukas 24 ayat 5, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ini kata-kata kedua malaikat pada ketika mereka bertemu di kubur pada waktu itu. Ayat 6, ia tidak ada di sini, kata malaikat itu. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ayat 7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat 8 dan terakhir, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Cabaran yang seterusnya yang dialami oleh Tuhan Yesus, yaitu daripada murid-muridnya, yang mana murid-murid Tuhan Yesus merasa takut, meragui terhadap janji Tuhan Yesus, walaupun mereka sudah bertemu dengan dia pada ketika itu. Ini terbukti dalam Lukas 24 ayat 36 sehingga 37. Yesus menampakkan diri kepada semua murid Yesus. Ayat 36, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ayat 38, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah respon kita dalam kita mempelajari
dari peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Dari penderitaannya, cabaran demi cabaran yang dia lalui. Pada peringkat awalnya, sebelum dia disalibkan dan selepas dia dibangkitkan kembali. Dalam kita merayakan perayaan Paskah pada bulan April tahun ini, kebangkitan Kristus adalah dasar bagi iman Kristen. Paulus mengatakan 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tahukah saudara bahwa kebangkitan Tuhan Yesus telah membawa begitu banyak jawaban, begitu banyak jaminan yang diberikan bagi kita sebagai orang percaya. Dan kebangkitan Tuhan Yesus sendiri telah menyatakan, telah membuktikan bahwa dialah Tuhan Mesias yang diutuskan, yang datang ke dunia untuk menyelamat orang-orang yang berdosa. Satu hal yang membuktikan atas jaminan atas kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu ia melenyapkan semua ketakutan dan kebimbangan. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kau berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara, kita melihat dalam keadaan kita yang sukar pada hari ini, ekoran daripada COVID-19, di mana merata dunia, merata negara-negara yang lain, dunia meliputi seluruh dunia pada hari ini mengalami masalah yang sama, yaitu wabak COVID-19. Makanya saudara, ini waktunya kita harus datang kepada Dia. Ini waktunya kita datang kepada Dia. Kita minta kekuatan, kita minta penghiburan, kita minta hikmat yang daripada Tuhan. Karena janji Tuhan, seperti Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Seterusnya, daripada kebangkitan Tuhan Yesus, apakah jaminan yang seterusnya yang Tuhan berikan? Ia menyatakan kasih Allah yang tidak berubah. 1 Korintus 13, kasih tidak berkesudahan, nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Dia seperti dulu dan sekarang tetap sama. Yang seterusnya, ia akan mengurniakan kesukaan bahwa ia telah bangkit dan hidup. 1 Petrus 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya membawa kita kepada Allah. Yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi apa yang telah dibangkitkan menurut roh. Dosa tidak lagi menjadi penghalang persekutuan manusia dan Allah. Kebangkitan Yesus menjadi bukti bahwa hutang dosa telah dibayar lunas oleh Yesus. Namun Yesus tidak hanya sekadar memberi tugas kepada saksi-saksi itu, diberinya juga kuasa Roh Kudus. Murid-murid harus menunggu di Yerusalem untuk menantikan datangnya Roh Kudus. Yesus akan mengutus Roh Kudus kepada murid-muridnya. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, itu terdapat dalam Kisah Para Rasul, di mana saat kedatangan, saat pengurapan Roh Kudus terjadi bagi murid-muridnya, terjadi suatu kemuliaan Allah, terjadi suatu kebangunan rohani bagi setiap orang yang menerima pengurapan Roh Kudus, khusus kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi
jemaat yang saya kasih, kebangkitan Kristus menyatakan kepada dunia bahwa ia hidup. Tidak ada kubur yang dapat mengikat dia dalam kematian. Kematian sebagai upah dosa telah dikalahkan. Tuhan yang bangkit akan membangkitkan kita dari kematian rohani dan memberikan kita hidup yang sejati. Karena itu, rayakan kebangkitannya 2000 tahun yang lalu. Jangan ragu lagi. Percaya dia dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan menerima hidup dan kemenangan atas dosa dan maut. 1 Tesalonika ayat 5. Pasal 5 ayat 16, 17 dan 18. Bersukacitalah sentiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan, pagi hari ini saya percaya dalam keadaan yang sukar seperti ini, dengan pendengaran firman Tuhan, itu sajalah cara kita untuk mencari penghiburan, untuk mencari kekuatan. Dan apa kata firman Tuhan? Tetaplah berdoa. Jangan pernah putus untuk berdoa dan minta kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Walaupun kita diasingkan dalam keadaan yang sukar seperti ini, tetapi di dalam doa kita memuji, kita memuliakan Tuhan yang satu, yaitu Yesus Kristus. Satu tubuh dalam Kristus. Itu berbicara kita muliakan Dia karena kita satu keluarga dalam Allah. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatian kita bersama. Walaupun dengan cara online yang seperti ini, saya percaya inilah cara untuk kita bersama-sama mencari penghiburan, mencari kekuatan dalam keadaan yang sukar sekalipun. Tetapi di dalam doa, di dalam persekutuan kita bersama dengan Tuhan, itu tidak akan menghalang untuk kita untuk terus mencari Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena saat kita memuji dan memuliakan Dia, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Puji Tuhan sekali lagi, karena kesempatan pagi hari ini saya dapat menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua yang beribadah masing-masing di dalam rumah, karena dalam keadaan yang sukar seperti ini. Jadi untuk itu terima kasih untuk perhatian kita bersama pagi hari ini. Mari saja kita berdoa sebagai penutupan penangguhan pendengaran firman Tuhan kita pagi hari ini. Mari saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi hari ini hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan dalam keadaan yang sukar ini Bapa, dalam keadaan perintah kawalan pergerakan. Walaupun umat-Mu Tuhan berada di rumah masing-masing, tapi kami sangat mengucap syukur dan memuji Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan karena kami masih diberi peluang untuk menyampaikan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan bersama-sama secara online. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu daripada awal, permulaan dan pertengahan, meteraikan firman-Mu yang berbicara tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, supaya firman-Nya terus menguatkan kami dalam keadaan sukar ini Bapa, supaya kami terus dipulihkan, dikuatkan. Dan hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, segala rantaian wabak virus COVID-19 hamba-Mu istiarkan dalam nama Tuhan Yesus, itu diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah negara kami Malaysia maupun negeri Sabah khususnya Tuhan, kami terus mengalami hidup damai, hidup yang damai sukacita daripada Engkau Tuhan, atas perlindungan, penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Karena walaupun dalam keadaan sukar ini Bapa, tapi kami yakin perlindungan Tuhan, lawatan Tuhan tetap bersama di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Amin.